Gunung Salak, yang menjulang di antara kabut tebal dan rimbunnya hutan tropis, selalu menjadi magnet bagi para pendaki yang mencari tantangan sekaligus keindahan alam. Namun di balik pesonanya, gunung ini menyimpan banyak cerita mistis yang membuat bulu kuduk merinding bagi siapa saja yang mendengarnya. Kisah-kisah tentang suara-suara aneh, bayangan misterius, dan penampakan gaib sudah beredar luas di kalangan pendaki dan warga sekitar. Tapi bagi Andi dan teman-temannya, hal itu hanyalah cerita, sesuatu yang tidak mereka percayai sepenuhnya. Andi, seorang pria berusia 27 tahun, adalah sosok yang paling antusias dalam kelompok pendaki ini. Bersama 4 sahabatnya, Rian, Dita, Sari, dan Budi, mereka merencanakan pendakian ke Gunung Salak sejak beberapa minggu lalu. Rian, sahabat Andi sejak SMA, dikenal sebagai ahli navigasi yang handal dan sering menjadi pemimpin saat mereka menjelajah alam. Dita dan Sari, 2 wanita pemberani yang juga sudah beberapa kali mendaki, dikenal karena ketenangan dan kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan Budi, yang biasanya jenaka dan santai, kali ini terlihat serius. Semua tahu, pendakian kali ini akan menantang. Malam sebelum pendakian, mereka berkumpul di rumah Andi, memastikan peralatan lengkap, tenda, sleeping bag, pakaian hangat, kompor portable, serta makanan yang cukup untuk 2 hari dibawa dengan rapi. Mereka juga mengecek peta jalur pendakian yang rumit dan berkelok-kelok di antara tebing dan pepohonan tinggi. Cuaca diperkirakan cerah, dan itu membuat semangat mereka membara. Salak itu memang terkenal karena kabutnya, ujar Andi sambil memperhatikan peta. Kita harus tetap waspada dan jangan panik kalau tiba-tiba kabut turun. Jangan lupa, jangan main-main sama cerita hantu yang beredar. Itu cuma buat menakut-nakuti pendaki pemula, goda Rian sambil tersenyum. Tawa ringan pun mengisi ruangan. Masing-masing mereka tahu, meskipun cerita-cerita mistis itu ada, mereka akan menghadapi gunung ini dengan kepala dingin dan hati penuh keberanian. Pagi berikutnya, mereka memulai pendakian dari base camp dengan semangat yang tinggi. Jalan setapak di bawah rimbunnya pohon pinus menyambut langkah mereka. Udara pagi yang segar dan aroma tanah basah membuat suasana terasa hidup. Sambil berjalan, mereka berbagi cerita dan bercanda, mencoba menghilangkan rasa tegang yang kadang datang dari tantangan fisik. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Matahari bersinar hangat, dan burung-burung hutan bernyanyi riang. Andi merasakan energi yang kuat mengalir di tubuhnya. Gunung Salak yang selama ini hanya dia lihat dari kejauhan kini terasa seperti rumah kedua yang penuh tantangan dan rahasia. Ketika mereka sampai di pos pertama, pemandangan mulai berubah. Pohon-pohon yang dulu rindang mulai terlihat lebih jarang dan tinggi-tinggi. Angin yang berhembus membawa udara dingin. Langit mulai tertutup awan kelabu yang menggantung rendah. Tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan. Saat kita masuk zona atas nanti, kabut biasanya mulai turun, kata Dita sambil memeriksa alat komunikasi. Andi mengangguk. Semua tahu, inilah bagian yang paling menantang. Mereka harus menjaga fokus dan tetap bersama-sama. Matahari mulai condong ke barat saat mereka mendekati pos kedua. Kabut perlahan mulai menyelimuti lereng gunung, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Pepohonan tampak seperti siluet samar yang bergerak pelan-pelan dalam kabut tebal. Suara-suara alam seperti angin dan ranting patah terdengar lebih nyata dan mendalam. Sari menghentikan langkah sebentar dan menatap sekeliling. Kabutnya sudah mulai turun, ujarnya pelan. Andi memeriksa jam tangan dan menengok ke langit. Kita harus segera sampai pos terakhir sebelum gelap, katanya. Dengan hati-hati, mereka terus melangkah, merasakan kesejukan yang berbeda dari udara di bawah. Suasana yang sunyi dan misterius mulai merayap, tapi semangat mereka masih kuat. Mereka tahu, perjalanan yang akan mereka jalani tidak hanya soal fisik, tapi juga soal mental. Gunung Salak tidak pernah mudah ditaklukkan, dan mereka akan segera merasakan sendiri betapa nyata cerita-cerita mistis yang selama ini dianggap cuma mitos. Matahari semakin merunduk di balik horizon ketika Andi dan teman-temannya terus menaiki lereng curam Gunung Salak. Pos terakhir, yang menjadi tujuan utama mereka sebelum mendirikan tenda, sudah semakin dekat. Namun, suasana yang tadinya penuh semangat mulai berubah menjadi penuh ketidakpastian. Kabut tipis yang tadi hanya membayang perlahan-lahan menebal dan menyelimuti pepohonan serta jalur pendakian. Suara gemerisik dedaunan dan langkah mereka yang menginjak tanah basah terasa semakin teredam. Udara dingin menggigit kulit, membuat setiap napas mengembun dalam udara beku.
Andi merasakan napasnya semakin berat, tapi ia berusaha untuk tetap fokus. Tebal sekali kabutnya, ujar Dita. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Ini normal di Salak, tapi jangan sampai kita kehilangan arah, balas Rian, yang tampak lebih serius dari biasanya. Matanya memeriksa kompas dan GPS. Namun, perlahan-lahan, kabut itu tidak hanya membatasi pandangan mereka, tapi juga mulai mengubah suasana menjadi semakin mencekam. Saat mereka melangkah pelan, dari balik kabut, terdengar suara tawa wanita. Suara yang merdu, halus, tapi juga anehnya menimbulkan rasa dingin di tulang. Tawa itu tidak biasa. Ada sesuatu yang menyeramkan tapi juga memikat dalam nada suara tersebut. Seperti suara peri yang memanggil dalam kegelapan. Andi, kamu dengar enggak? Tanya Sari dengan suara bergetar. Andi menghentikan langkah dan mendengarkan. Suara itu datang lagi, pelan tapi jelas, mengelilingi mereka seperti gema yang menari-nari di udara basah. Itu suara tawa, jawabnya dengan nada ragu. Mereka saling berpandangan, wajah-wajah yang biasanya penuh keberanian kini dipenuhi kecemasan. Tapi, dari mana suara itu datang? Tanya Budi, matanya menembus kabut tanpa hasil. Mereka berusaha bergerak mendekati arah suara, tapi semakin mereka melangkah, suara tawa itu seolah menghindar dan berpindah tempat. Kadang terdengar dari kanan, kadang dari kiri, bahkan dari belakang mereka sendiri. Andi mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma angin yang membawa suara dari desa di bawah sana, ujarnya agar teman-temannya tidak terlalu panik. Tapi perasaan aneh sulit dihapus. Kabut yang menebal seolah menutup dunia mereka, membatasi ruang gerak dan pandangan. Udara dingin makin menusuk, dan suara tawa itu terus mengiringi langkah mereka, semakin lama semakin jelas. Di tengah kabut tebal, mereka seperti berjalan di dunia lain, terasing dari kenyataan. Ketegangan yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Setiap langkah terasa berat, dan keheningan yang mengelilingi seakan menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap. Andi menoleh ke belakang, mencoba memastikan teman-temannya masih bersama. Tapi matanya menangkap sesuatu, sesosok bayangan samar yang berdiri diam, tersembunyi di balik pohon besar. Saat ia berkedip dan menatap lebih tajam, sosok itu hilang begitu saja, seolah ditelan kabut. Jantung Andi berdegup kencang. Ia tahu, mereka sedang dihadapkan pada sesuatu yang bukan hanya sekedar kabut dan suara biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang mengikuti mereka. Cepat, kita harus segera sampai pos terakhir dan mendirikan tenda, perintah Andi dengan suara tegas, meski hatinya sendiri dipenuhi kegelisahan. Mereka mempercepat langkah, namun suara tawa wanita itu tetap mengalun di sekitar, tidak pernah jauh, dan tak pernah berhenti. Suara itu seperti peringatan, atau mungkin undangan ke dunia yang tak bisa mereka pahami. Kabut di Gunung Salak ini bukan hanya menyelimuti alam, tapi juga jiwa mereka yang mulai terombang-ambing dalam ketakutan. Pos terakhir tinggal beberapa ratus meter lagi, tapi kabut semakin tebal. Seolah-olah alam menolak kehadiran mereka. Langkah-langkah kaki terdengar berirama pelan, disertai detak jantung yang kian tak karuan. Kabut tak hanya mengaburkan pandangan, tapi juga memutar arah suara, membuat siapapun sulit membedakan mana depan, mana belakang. Suara tawa itu masih terdengar, pelan, melengking, lalu kembali tenang seperti bisikan. Dita berjalan mendekati Sari dan meraih tangannya erat. Aku nggak suka ini, gumamnya. Tertawanya makin dekat, tapi nggak ada siapa-siapa. Andi berhenti, mencoba menenangkan napas yang memburu. Kita harus tahu suara itu datang dari mana. Jangan sampai kita malah tersesat. Tapi kalau itu bukan manusia, sahut Budi, kali ini tidak dengan canda seperti biasanya. Rian, yang membawa senter kepala paling terang, mengedarkan cahaya ke segala arah. Tapi tak ada apapun selain batang pohon dan kabut putih kelabu yang mengambang seperti asap. Andi melangkah pelan ke kiri, mengikuti arah suara terakhir terdengar. Ia yakin mendengarnya berasal dari balik pohon yang besar, dengan akar mencuat dari tanah seperti tangan-tangan tua yang mencengkeram. Andi, jangan jauh-jauh, teriak Sari pelan. Namun rasa penasaran lebih kuat. Ia terus berjalan, melewati semak-semak kecil yang basah oleh embun dan daun yang meneteskan air dingin ke lehernya. Cahaya senter menyorot tanah yang lembab, tapi tiba-tiba langkahnya berhenti. Di tanah itu, ada bekas telapak kaki, telapak yang kecil dan ramping, seperti milik seorang wanita. Tapi yang membuatnya menggigil,
Jejak itu tidak mengarah keluar, melainkan ke dalam kabut. Dan hanya ada satu arah, satu jejak, satu jalur, tanpa tanda kembali. Andi menelan ludah. Ia ingin berbalik, tapi suara tawa itu lagi-lagi terdengar. Kali ini sangat dekat, di telinganya. Hihihi. Ia refleks berbalik, menyorotkan senter ke belakang. Tak ada apa-apa, tapi matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sehelai kain putih, tipis seperti kerudung, menempel di ranting pohon. Terlilit pelan, dan bergerak tertiup angin pelan-pelan. Hatinya mencelos. Dari mana datangnya? Andi. Rian tiba-tiba muncul dan menariknya kembali ke jalur utama. Ngapain kamu ke situ? Kita harus tetap di jalur. Andi hanya mengangguk. Matanya masih menatap kain putih itu yang kini perlahan-lahan jatuh ke tanah. Mereka kembali berkumpul, dan Andi menceritakan apa yang ia lihat. Tak ada yang berkomentar panjang. Wajah mereka menegang. Tapi yang paling berubah adalah Dita. Ia tampak pucat dan terus memeluk tubuhnya sendiri. Aku tadi lihat bayangan perempuan berdiri di balik pohon. Andi, aku kira cuma ilusi. Tapi pas aku tutup mata dan buka lagi, dia masih di sana, katanya pelan. Tak ada yang berani menanggapi. Mereka sadar, semua ini bukan kebetulan. Gunung Salak terkenal angker bukan tanpa alasan. Banyak pendaki yang mengaku melihat wanita berbaju putih, suara-suara aneh, bahkan tersesat selama berjam-jam padahal hanya berjarak puluhan meter dari pos. Dengan langkah berat dan napas tertahan, mereka akhirnya sampai di pos terakhir. Pos kayu sederhana itu tampak sepi dan usang. Plakatnya sudah berlumut, dan papan kayu penyangga bergoyang ditiup angin. Kita bermalam di sini, kata Rian tegas. Mereka cepat-cepat mendirikan tenda. Suasana makin mencekam saat malam menjelang. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya kabut dan suara serangga malam yang terdengar mengganggu. Namun, suara tawa itu belum berhenti. Bahkan di dalam tenda pun, mereka masih mendengarnya. Kadang dari kejauhan, kadang seperti tepat di luar tenda. Mereka mencoba mengabaikannya. Andi bahkan memutar musik dari ponselnya untuk mengalihkan suasana. Tapi tak ada yang bisa benar-benar tenang. Pukul 1 malam, Sari membangunkan Andi dengan wajah panik. Andi, Dita nggak ada. Andi langsung bangun, tubuhnya menegang. Dita tidur di tenda yang sama dengan Sari. Tapi kini, kantung tidurnya kosong. Rian dan Budi juga terbangun. Senter dinyalakan. Mereka mencari di sekitar pos, memanggil-manggil namanya. Dita, teriak Rian. Namun suara yang membalas bukanlah suara Dita, melainkan tawa itu lagi. Kali ini, disusul oleh nyanyian lembut. Jangan cari aku di sini. Nyanyikan lagu, biar kamu ikut pergi. Semua membeku. Tawa berubah menjadi isakan pelan. Di balik kabut, mereka melihat siluet seseorang berdiri. Rambut panjang, tubuh ramping, dan kain putih panjang yang menyapu tanah. Tapi wajahnya tidak terlihat. Andi mundur. Jantungnya seperti akan meledak. Itu bukan Dita, bisiknya. Siluet itu kemudian melangkah mundur dan menghilang ke dalam kabut. Disinilah mereka sadar, pendakian ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga ujian mental dan spiritual. Dan Gunung Salak menyimpan lebih banyak rahasia gelap daripada yang mereka kira. Malam di Gunung Salak berubah menjadi teror. Dita menghilang secara misterius, dan suara tawa yang sebelumnya hanya mengganggu kini seolah menantang mereka. Pos kayu tempat mereka berlindung terasa sempit dan tidak aman lagi. Kabut yang sejak sore menggantung kini menebal, seperti tirai dunia lain yang memisahkan mereka dari kenyataan. Dita! Teriak Rian lagi. Suaranya nyaris putus asa. Andi mencoba tetap tenang, tapi tangannya gemetar saat menggenggam senter. Mereka menyisir area sekitar pos, menerangi setiap sudut dengan senter, tapi tak ada tanda-tanda Dita. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara ranting patah, tidak ada apa-apa kecuali kabut dan hening yang memekakan telinga. Lalu, Budi menunjuk ke satu arah. Lihat itu. Senter mereka mengarah pada sepotong kain putih, sama seperti yang tadi Andi temukan, tersangkut di semak belukar. Dan tak jauh dari sana, jejak kaki mungil terlihat jelas di tanah yang lembab. Mungkin itu jejak Dita, ujar Sari penuh harap.
meski matanya basah menahan tangis. Mereka mengikuti jejak itu, semakin masuk ke dalam hutan. Jalurnya bukan jalur resmi pendakian. Arah ini sepi, penuh pohon tua, akar menjuntai, dan tanah yang basah seperti belum pernah diinjak manusia dalam waktu lama. Tapi mereka tak peduli. Harapan untuk menemukan Dita mengalahkan rasa takut. Namun, semakin mereka masuk, suasana berubah. Suhu turun drastis. Dan, hutan tidak lagi terasa seperti hutan biasa. Rian menghentikan langkahnya dan memandangi pepohonan di sekeliling. Ada yang aneh. Apa? Tanya Budi. Pohon-pohon ini, bentuknya kayak berubah. Nggak kayak waktu kita masuk tadi. Dan benar, ranting-ranting pohon tampak meliuk seperti tangan yang menggapai. Sebagian membentuk lengkungan aneh, seperti gerbang alami. Kabut semakin pekat, bahkan sinar senter hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Sari mulai berdoa pelan. Andi menoleh ke belakang. Tunggu, kita barusan lewat jalan ini. Semua diam. Budi menoleh. Kayaknya, enggak. Tapi aku juga enggak yakin. Suara tawa kembali terdengar. Kali ini tidak sendiri. Ada gumaman, seperti seseorang membaca doa atau mantra dalam bahasa yang tidak mereka kenali. Gumaman itu muncul dari segala arah. Mereka saling berpandangan, ketakutan benar-benar mencengkeram. Lalu, suara langkah kaki terdengar, cepat, seperti lari. Andi langsung menyorotkan senter ke depan. Sesosok wanita berambut panjang terlihat berlari di antara pepohonan. Rambutnya hitam, panjang menjuntai. Bajunya putih, kotor dan sobek. Tapi langkahnya tidak seperti manusia biasa. Terlalu cepat, terlalu ringan, seolah tak menyentuh tanah. Dita, teriak Sari. Sosok itu berhenti, perlahan menoleh. Wajahnya bukan Dita. Matanya hitam pekat, tak memiliki bola mata. Kulit wajahnya pucat kehijauan, dan senyuman yang mengembang terlalu lebar, menampilkan gigi-gigi tajam seperti serigala. Sari menjerit dan jatuh terduduk. Sosok itu melangkah mundur perlahan, lalu menghilang ke balik kabut, seolah tertelan alam. Kita harus keluar dari sini, desak Budi. Namun ketika mereka hendak kembali, jalur yang mereka lalui telah berubah. Tidak ada lagi jejak kaki, tidak ada tanda-tanda semak yang mereka injak tadi. Semua jalan tertutup kabut dan pepohonan yang seolah bergeser tempat. Kita kayak masuk ke dunia lain, bisik Rian. Dalam kepanikan, mereka terus berjalan, berharap kembali ke pos, tapi tak kunjung menemukan jalan pulang. Di tengah kabut, mereka melihat cahaya merah berkelap-kelip dari kejauhan. Mungkin itu api unggun, atau orang lain, seru Budi. Mereka mendekat, tapi yang mereka temukan bukan tenda, bukan api unggun, melainkan altar tua, terbuat dari batu, dipenuhi bunga-bunga kering dan sisa dupa terbakar. Di tengah altar itu, ada boneka lusuh berpakaian putih, dengan wajah yang tampak seperti dibuat dari kain perca. Namun yang membuat mereka terpaku, boneka itu menangis. Air mata hitam mengalir dari mata boneka tersebut, dan suara tangisnya terdengar nyata. Terdengar seperti suara Dita. Bukan nyata, ini nggak mungkin, desah Andi, matanya berkaca-kaca. Namun ketika mereka mundur, dari balik pepohonan, sosok wanita bergaun putih muncul kembali. Kali ini, tubuhnya melayang perlahan, wajahnya penuh luka, dan tangannya menuding ke arah mereka. Kalian yang datang, kalian yang kupilih. Suara itu bergema langsung di kepala mereka. Bukan dari mulutnya, tapi seperti menembus masuk ke dalam pikiran. Sari pingsan seketika. Budi langsung menggendongnya. Rian mengajak yang lain mundur perlahan. Tapi suara langkah dari belakang membuat mereka menoleh. Kini bukan hanya satu sosok. Ada banyak sosok wanita berpakaian putih di antara pepohonan. Semua melayang pelan. Wajah mereka rusak, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar suara tawa yang sama, merdu, menggoda, namun membawa kengerian yang tak terlukiskan. Andi menjerit, lalu berdoa keras-keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cahaya senter mulai meredup satu persatu, seperti ada kekuatan yang menyerap energi mereka. Suara tawa semakin keras, menggema di telinga dan dada. Mereka berlari tanpa arah, hingga akhirnya, cahaya terang menyilaukan datang dari kejauhan. Terdengar suara lelaki memanggil, "Hoi!"
"Hei kalian!" Seorang ranger pendaki muncul dari balik kabut dengan senter besar dan rompi oranye. Kegelapan seketika menghilang. Sosok-sosok putih itu lenyap bersamaan dengan kabut yang tertiup angin kuat. Mereka akhirnya pingsan satu persatu karena kelelahan, ketakutan, dan kedinginan. Ketika Andi sadar, ia sudah berada di pos jaga bawah. Tapi Dita masih belum ditemukan. Pagi itu, matahari terasa hangat, tapi tidak mampu mengusir dingin yang merambat hingga ke tulang. Andi membuka matanya perlahan. Tubuhnya terbaring di dalam ruang darurat pos pendakian bawah. Di sebelahnya, Sari masih tertidur dengan wajah pucat. Rian dan Budi duduk di sudut ruangan, menatap kosong keluar jendela. Mereka selamat, tapi Dita belum kembali. Ranger yang menyelamatkan mereka semalam, Pak Harjo, duduk di kursi tua sambil menyeruput kopi. Wajahnya penuh kerut, namun tatapannya tajam dan penuh rahasia. "Kalian sudah masuk ke wilayah yang tidak seharusnya dimasuki," katanya pelan, tanpa menoleh. Andi bangkit perlahan. "Dita, Pak, teman kami, dia hilang." Pak Harjo menarik napas panjang. Kalau sudah mendengar suara tawa di tengah kabut, berarti dia sudah dipanggil. "Dipanggil siapa?" Rian bertanya dengan suara gemetar. Pak Harjo menatap mereka satu persatu. "Kalian tahu, Gunung Salak ini tidak sekadar gunung biasa. Banyak yang datang, tapi tidak semua bisa pulang. Di hutan itu ada penunggu. Bukan satu, tapi banyak. Arwah wanita yang dahulu dikorbankan." Sari yang sudah terbangun mendekat dan duduk lemah. "Dikorbankan?" Pak Harjo mengangguk. "Konon, zaman dulu, di lereng gunung ini, ada pemukiman yang mengamalkan pesugihan. Setiap tahun, mereka harus memberi tumbal wanita muda. Gadis-gadis dari kampung sekitar akan dibawa, disembunyikan, lalu dikorbankan di tengah kabut. Arwah mereka tidak pernah tenang. Mereka menunggu, mencari teman, menggoda mereka yang hatinya lengah." Semua terdiam. Tidak ada yang berkata apa-apa. Yang tersisa hanya suara angin pagi yang meniup daun-daun kering di luar jendela. Budi memberanikan diri bertanya, "Apakah suara tawa itu dari mereka?" "Ya," jawab Pak Harjo. Merdu, seperti mengundang. Tapi siapapun yang mengikuti suara itu akan tersesat. Dita kemungkinan besar sudah diambil. Andi menggertakkan gigi. "Tidak, dia masih hidup. Kami harus mencarinya." Namun Pak Harjo hanya menggeleng pelan. "Kalau kalian kembali ke sana, kalian tidak akan keluar lagi." Meski begitu, Andi merasa tidak bisa tinggal diam. Bersama Rian dan Budi, mereka memutuskan kembali naik, tapi hanya sampai batas yang diperbolehkan. Mereka mencari petunjuk, berharap melihat sesuatu. Mereka menyusuri jalur kembali ke pos kayu tempat mereka sempat berlindung. Namun yang aneh, pos itu tidak ada. Padahal mereka ingat betul tempatnya. "Ini tempatnya. Pohon itu, batu itu," gumam Rian. "Tapi kenapa posnya nggak ada?" Budi mendekati batu besar yang mereka gunakan sebagai penyangga tenda. Ia menyentuhnya, lalu mundur perlahan. "Guys, lihat." Di atas batu itu, ada tulisan kuno yang hampir pudar. "Jagalah dirimu dari suara yang manis, karena ia bisa membawamu pulang ke tempat yang bukan duniamu." Andi menoleh ke sekeliling. Pepohonan di situ tampak tua dan merunduk, seolah mengawasi. Angin bertiup pelan, dan suara tawa kecil terdengar lagi. Sari yang ikut, menggenggam tangan Andi dengan kuat. "Kita pulang, aku nggak mau kehilangan kamu juga." Dengan hati berat, mereka memutuskan turun. Namun malamnya, Andi bermimpi. Dalam mimpi itu, Dita berdiri di balik kabut, wajahnya sendu, mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali mereka melihatnya. "Andi, maaf, aku harus tinggal di sini," suara itu memanggilku. "Aku tidak bisa menolaknya." "Dita, jangan pergi," teriak Andi dalam mimpinya. Tapi Dita perlahan berjalan mundur ke dalam kabut, dan suara tawa yang sama kembali terdengar. Suara yang dulu terdengar menggoda, kini menyayat hati. Dita tidak lagi berteriak. Ia tersenyum, seolah menerima takdirnya. Andi terbangun dengan napas memburu dan mata berkaca. Beberapa hari setelah turun, mereka melapor ke tim SAR dan relawan. Pencarian resmi dilakukan, menyisir area selama 7 hari.
Namun Dita tidak ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada barang miliknya, tidak ada tubuh. Satu-satunya yang ditemukan hanyalah boneka kecil dengan pakaian putih di sebuah batu datar. Boneka itu basah dan penuh lumut, namun anehnya berbau wangi melati. Pak Harjo, ketika melihat boneka itu, hanya menunduk dalam-dalam. Dia sudah jadi bagian dari mereka. Sejak saat itu, Andi dan teman-temannya tak pernah lagi mendaki Gunung Salak. Rasa bersalah, trauma, dan ketakutan menghantui mereka. Namun dalam beberapa malam, Andi masih sering bermimpi. Mimpi yang selalu sama, kabut pekat, suara tawa lembut, dan Dita yang berdiri sambil memanggil namanya. Kadang-kadang, jika malam turun terlalu cepat dan kabut datang mendadak, warga sekitar masih mendengar suara tawa wanita dari arah hutan. Merdu sekali, kata mereka. Namun yang tahu kisahnya akan berkata, jangan pernah jawab, jangan pernah cari, karena bisa jadi dia sedang mencari teman baru untuk dibawa pulang ke kabut.